Mas Rebo menengadahkan kepalanya ke atas pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak nampak. Rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Beberapa saat setelah lonceng bubar sekolah berbunyi siang hari itu, di sekolah dasar 10, terlihat para siswa dan siswi banyak bergerombol di halaman. Bukan sedang melaksanakan upacara, bukan pula sedang berlangsung perlombaan, melainkan mereka menyaksikan para tukang yang akan menebang pohon mahoni yang sudah ada semenjak SD Negeri 10 pertama kali didirikan. Pohon itu berukuran cukup besar. Adapun alasan menebang pohon itu adalah pihak sekolah akan memasang lantai ubin pada seluruh halaman sekolah. Dikarenakan selama ini permukaan halamannya adalah tanah yang becek sehabis hujan dan berdebu apabila musim kemarau. Para tukang menghalau anak-anak agar tidak berkerumun terlalu dekat dengan perkiraan arah tumbangnya pohon apabila ditebang. Beberapa guru juga turut menghalau para siswa agar berdiri menjauh dari para tukang yang sedang menebang pohon. Dasar anak-anak SD, hal seperti itu saja menjadi tontonan. Danang, Agung, Surya, Adi, Ari, dan Daru, mereka semua para siswa kelas 5, ada di antara anak-anak lainnya. Mereka mundur menjauh beberapa langkah atas perintah Pak Guru. Tukang yang bertugas menggergaji memberi kode kepada 3 orang tukang lainnya bahwa batang pohon sudah hampir sepenuhnya pisah. Hanya disisakan sebagian kecil, sehingga tinggal ditarik menggunakan tambang agar pohonnya tumbang. Kabar kisah Danang kemudian merebak. Mengapa ketika pohon tumbang, ia malah berjalan menghampiri? Danang menceritakan apa yang dialaminya. Ketika itu suasana sekitar menjadi remang, seperti waktu maghrib. Suara yang begitu riuh menjadi hening. Lalu Danang melihat ada 2 sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek memanggil-manggilnya. "Sini nak, sini nak." Danang menghampiri panggilan mereka, maka terjadilah kejadian naas itu. Mas Rebo penjaga juga pesuruh sekolah akhirnya bersuara. Ia membenarkan kabar sosok yang dilihat dan katanya hampir setiap lewat tengah malam, ia kerap mendengar seperti ada orang yang menyapu lantai selasar teras kelas. Awalnya dia abaikan, karena dia pikir hanya perasaannya saja. Karena setengah sadar dalam keadaan terbangun di tengah tidurnya. Namun lama-kelamaan dia penasaran untuk memastikan apakah pendengarannya salah atau tidak.
Lalu dia keluar dari kamarnya. Di antara keremangan malam, ia menyaksikan dua sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek. Mas Rebo bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah sosok kakek-kakek dan nenek-nenek karena tubuh keduanya bungkuk dan kulit wajah mereka terlihat keriput sekali. Namun, Mas Rebo tidak dapat melupakan tatap mata merah menyala keduanya. Di kebun sekolah terdapat sebatang pohon jambu. Jambu-jambu tersebut biasanya berbuah sangat banyak. Seisi sekolah boleh menikmati jambu-jambu tersebut. Namun yang paling sering menikmati buah-buah jambu tersebut tentu saja ibu-ibu guru. Mereka sering membuat rujak dari buah-buah jambu tersebut. Suatu hari, Mas Rebo mendengar suara senandung dari kebun belakang sekolah. Mendengar suara senandung yang berasal dari kebun belakang tersebut, Mas Rebo mengurungkan masuk ke dalam kamar. Ia pikir hendak sekalian saja memeriksanya. Ia pun berjalan menuju ke kebun. Suasana kebun temaram karena memang minim cahaya. Lalu dia menyapu pandangannya ke sekitar kebun. Dia tak melihat siapapun. Tapi suara senandung itu tetap terdengar. Suara senandung itu terdengar sayup-sayup, seolah jauh, tapi terdengar dekat. Dekat, tapi terdengar jauh. Sejauh matanya mampu memandang, dia hanya menangkap bayangan siluet pohon singkong dan pohon jagung. Namun dia tak melihat seorang pun. Tinggal ke satu titik yang belum ia toleh, yaitu ke atas pohon jambu air yang tidak jauh dari posisinya berdiri. Mas Rebo menengadahkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak nampak. Rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Mas Rebo tidak dapat melihat matanya, namun dari arah wajahnya yang terlihat putih pucat, ia tahu bahwa sosok itu sedang memperhatikannya. Melihat sosok yang ia yakini adalah kuntilanak, Mas Rebo kemudian menundukkan wajahnya lalu berucap istighfar. Lalu menarik nafas sambil memejamkan matanya. Setelah mengumpulkan nyali, setelah terkumpul kembali, ia menoleh lagi ke atas batang pohon itu. Sosok itu sudah lenyap hilang dari pandangannya.